Roberto Mancini tak menampik bahwa dirinya kagum dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Hal itu terbukti ketika ia kembali mengenang momen bermain di Indonesia saat masih memperkuat Sampdoria pada tahun 90-an dan juga menyanjung ketum PSSI Erick Thohir yang sempat menjadi presiden Inter Milan. Assalamualaikum, salam persaudaraan dan salam sepak bola. Kembali lagi berjumpa di channel Bang Bahri yang akan mengulas berita terupdate dari perkembangan timnas Indonesia saat ini. Oke, kembali lagi tentunya kita akan membahas ya setelah beberapa minggu kita tidak bertemu karena ada kesibukan yang tidak dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua mengenai perkembangan timnas. Jadi hari ini kita akan kembali berbicara mengenai timnas Indonesia. Oke, setelah timnas Indonesia berhasil meraih poin di kandang Arab Saudi, tentunya banyak berita ya yang menggambarkan bagaimana kekuatan timnas Indonesia saat ini memang sudah mulai diperhitungkan. Bahkan Arab Saudi yang lebih dijagokan ketika melawan Indonesia, apalagi bermain di kandangnya, ternyata Arab Saudi mampu ditahan imbang. Bahkan Indonesia membuat perlawanan yang begitu sengit ya terhadap Arab Saudi, sehingga Arab Saudi hanya meraih hasil imbang di kandangnya sendiri. Ini tentu membuat kerugian besar untuk Arab Saudi yang notabene adalah langganan Piala Dunia yang berhasil mengalahkan Argentina di ajang Piala Dunia tahun 2022, tetapi kali ini harus ditahan imbang oleh tim kuda hitam Indonesia. Kita patut berbangga ya bagaimana perkembangan dari timnas Indonesia sejak ditangani Sinteyong sampai saat ini terus mengalami perkembangan. Apalagi banyak pemain diaspora yang berbondong-bondong ingin membela timnas Indonesia. Nah, ini tentu menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia karena diperkuat pemain-pemain yang berlaga di Eropa. Nah, timnas Arab Saudi yang dilatih oleh Roberto Mancini, pelatih asal Italia yang membawa Italia ya menjadi juara Piala Eropa tahun 2020. Saat ini menangani timnas Arab dan harus mengakui timnya kecolongan bermain di kandang. Dan pelatih Mancini ini memuji ya perkembangan sepak bola Indonesia yang dihuni banyak pemain keturunan dan juga pemain keturunan ini bermain di Eropa. Ini membuat perkembangan sepak bola Indonesia tidak bisa lagi dianggap remeh. Nah, di video kali ini kita akan kembali mereaksi salah satu channel YouTube tentunya yang membahas seputar timnas Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan mereaksi salah satunya adalah Garuda Space yang judulnya Gemparkan Dunia. Pelatih Mancini akui frustasi gagal kalahkan timnas Indonesia. Nah, bagaimanakah berita selengkapnya agar kalian tidak menunggu lama, tidak gagal paham mengenai apa isi videonya? Nah, untuk itu kita langsung saja lihat videonya. Sempat minta bantuan Roberto Mancini puji perkembangan timnas Indonesia. Langsung dipuji ya oleh pelatih Roberto Mancini. Laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia kontra Arab Saudi berlangsung seperti yang sudah diprediksi dan penuh gengsi. Sebagaimana diketahui, Arab Saudi datang di laga kali ini dengan optimis tinggi lantaran berstatus sebagai tuan rumah. Bahkan sang pelatih Roberto Mancini sempat meminta bantuan kepada seluruh supporter untuk bisa hadir mendukung anak asuhnya. Mantan pelatih Manchester City itu mengaku kehadiran supporter sangatlah dibutuhkan untuk memberikan suntikan moral bagi anak-anak asuhnya. Selain itu, kehadiran supporter juga bisa meruntuhkan mental lawan. Sementara itu, timnas Indonesia datang dengan misi mencuri poin meski harus realistis lantaran berstatus sebagai tim baru di putaran ketiga kualifikasi kali ini. Terlepas dari hasil laga, kedua kesebelasan sama-sama ngotot untuk mendapatkan poin karena penting untuk menaikkan mental dalam menghadapi pertandingan itu adalah proses terjadinya gol ya. Roberto Mancini sendiri bahkan memuji perkembangan timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong yang menjelma sebagai penantang baru di Asia. Indonesia merupakan salah satu tim yang berkembang dan kita sudah melihat perkembangan tim muda mereka yang akan menjadi bagian dari tim utama mereka, ujar pelatih asal Italia itu. Menariknya, Roberto Mancini tak menampik bahwa dirinya kagum dengan atmosfer sepak bola Indonesia.
Hal dengan itu sepak bola terbukti ketika Indonesia. ia kembali mengenang momen bermain di Indonesia saat masih memperkuat Sampdoria pada tahun 90-an dan juga menyanjung ketum PSSI Erick Thohir yang sempat menjadi presiden Inter Milan. Di lain sisi, Sintayong sendiri lebih memilih untuk fokus menatap laga selanjutnya dan meminta para punggawa Garuda untuk tidak tinggi hati serta tetap tahan terhadap kritik. Pasalnya, skuad Garuda akan menghadapi Australia di Stadion Gelora Lawan Bung Karno Australia ya pada di Selasa pertandingan pekan selanjutnya ini depan. Indonesia. Oke, fakta Sintayong lawan Arab sikap Saudi, kita Sintayong lihat lawan faktanya Arab apa saja ini. Saudi. Pertama, berkaca pada keajaiban seperti Korea Selatan. Terlepas dari hasil laga yang baru saja terjadi, pelatih timnas Indonesia Sintayong tengah merancang strategi untuk membawa Garuda meraih hasil maksimal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Pelatih asal Korea Selatan ini terinspirasi dari keberhasilannya mengantarkan Taeguk Warriors meraih kemenangan mengejutkan atas Jerman pada Piala Dunia 2018 silam. STY sapaan akrabnya berambisi untuk berulang kembali momen bersejarah itu bersama dengan pasukan Merah Putih. Meski mengakui bahwa tantangan yang dihadapi saat ini jauh lebih berat, namun pelatih 53 tahun ini tetap optimis untuk menatap laga kedua lawan Australia di GBK. Oke, jadi pelatih Sintayong ini optimis ya dengan skuad Garuda saat ini yang diperkuat oleh Martin Paes, Kevin Perdong, Jay Insas. Ini membuat pelatih Sintayong optimis bisa seperti menghantarkan Korea mengalahkan Jerman ketika Piala Dunia 2018. Yang mana saat itu Jerman lebih diunggulkan, tetapi Korea Selatan bisa mengalahkan Jerman dengan skor 2-0. Ini berkat tangan dingin dari pelatih Sintayong. Dan saat ini pelatih Sintayong dihadapkan dengan hal yang serupa. Ya, ingin membawa timnas Indonesia tentunya bisa mengalahkan lawan-lawannya seperti Australia yang akan nanti dihadapi di GBK. Semoga saja Indonesia bisa mencuri poin maksimal 3 ya, untuk bisa membuka peluang bisa lolos ke Piala Dunia. Ini merupakan kesempatan bagi Indonesia setelah lolos ke putaran 3 dan saatnya Indonesia bisa berbicara banyak. Saya yakin Sintayong mampu ya, membawa Indonesia ke Piala Dunia. Kedua, lolos babak playoff Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan itu telah berhasil membawa transformasi signifikan pada permainan timnas Indonesia. Terbukti dari prestasi gemilang di ajang-ajang sebelumnya, Sintayong tetapkan target ambisius jika timnas Indonesia lolos babak playoff Piala Dunia 2026. Dengan target realistis untuk menembus 4 besar grup, Sintayong pun optimis bahwa timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Ia pun menyadari bahwa perjalanan menuju Piala Dunia 2026 tidak akan mudah, namun semangat juang para pemain menjadi modal utama. Ketiga, bocorkan striker Nah, ini keturunan dia yang sangat tambahan. ditunggu-tunggu ya. Striker tambahan dari pemain-pemain keturunan yang akan membela timnas Indonesia. Sintayong mengkonfirmasi bahwa timnas Indonesia kedatangan 2 pemain naturalisasi tambahan. Dalam wawancara bersama Arya Sinulinga di channel YouTube PSSI, Sintayong tak menyebutkan secara gamblang siapakah sosok pemain tersebut. Akan tetapi dia mengatakan bahwa saat ini pemain yang paling dibutuhkan adalah seorang betul striker. Nama Ole Romeni dan Mauro Zylstra pun menjadi nama kuat yang bakal terrealisasi menjalani proses naturalisasi. Nah, oke, itulah tadi bagaimana pelatih asal Italia yang saat ini menjabat sebagai pelatih di Arab Saudi yang memuji penampilan timnas Indonesia setelah Arab Saudi ditahan imbang oleh Indonesia di kandangnya sendiri. Tentu ini membuat kejutan yang tidak terduga ya oleh pelatih Mancini, yang mana sebenarnya Arab Saudi harus tampil habis-habisan melawan Indonesia karena bermain di kandangnya sendiri. Tetapi Indonesia bermain dengan disiplin ya. Taktik yang dimainkan oleh timnas Indonesia berjalan dengan mulus. Bagaimana racikan pelatih Sintayong ini berhasil meredam permainan dari Arab Saudi, sehingga Arab Saudi
sedikit keteteran melawan Indonesia untuk bisa menghasilkan gol. Dimana di babak pertama skor adalah 1-1, Indonesia berhasil memimpin lewat tendangan yang dilesahkan oleh Ragnar Oratmangun yang mengenai bagian tubuh dari Sunny Rose. Kemudian Arab mampu membalas di menit-menit akhir ya babak kedua. Ini tentu banyak yang tidak mengira Indonesia bermain sangat ngotot, kemudian secara permainan sangat terorganisasi sekali. Bagaimana Indonesia ini dianggap sebagai kuda hitam dan layak untuk bisa maju ke Piala Dunia. Kita doakan saja, semoga timnas Indonesia bisa terus berbicara banyak di kancah dunia. Oke, kita akan kembali lagi berjumpa di channel Bang Bahri untuk kembali mengulas antara Indonesia versus Australia. Kita akan kembali memberikan berita-berita terbaru atau terupdate mengenai perkembangan timnas Indonesia melawan Australia. Oke, berjumpa lagi di channel Bang Bahri dan salam olahraga.